Bab 989. Sungguh beruntung. Boom, buk, duar. Di Beicu yang luas, sesekali, suara ledakan akan terdengar, dan setiap kali terdengar, akan ada yang terhenyak. Melihat dari kejauhan, akan selalu ada dua sosok yang berjalan berdampingan, berbicara omong kosong sepanjang jalan, sampai mereka mencapai pintu rumah orang, mereka masih berbicara dan tertawa. Dan keluarga itu juga sangat bijaksana, mereka tidak perlu Harley berbicara. Yang memiliki peta ilahi 9 negara langsung menyerahkan peta itu, dan mereka yang tidak memiliki peta ilahi 9 negara, akan secara langsung memberikan beda berharga dan uang. Jadi, aneh sekali, mereka berdua seperti orang normal, berjalan melewati setiap pintu, seperti biksu tua yang meminta sedekah, dan seperti preman lokal yang mengumpulkan biaya perlindungan. Kemanapun mereka pergi, pasti ada yang mereka dapatkan. Jadi, yang tadinya mengambil barang sendiri, benar-benar berubah menjadi pemerasan dan meminta uang perlindungan ekstra. Yang aneh adalah para pemilik kekuatan utama Beicu benar-benar sangat bekerja sama. Akar penyebabnya adalah mereka tidak cukup bersatu dan tidak berani menjadi yang pertama bertindak. Mereka selalu bertarung secara diam-diam dan saling menyerang. Pihak kekuatan yang ada sangat rumit, dendamnya juga sudah ada sejak lama. Bagaimana mereka bisa benar-benar bersatu? Juga seperti yang dikatakan Harley hari itu, situasi Beicu saat ini, bahkan jika dia tidak datang, kemungkinan besar akan ada perselisihan lagi. Di belakangnya, ada banyak orang yang tidak ada kerjaan. Harley berjalan sepanjang jalan, dan mereka mengikuti sepanjang jalan sambil mendesak. Apa itu sukses? Ini baru disebut sukses. Pemerasan yang terang-terangan, bahkan tidak perlu bicara sendiri, orang lain langsung kasih. Sungguh sukses. Setelah berjalan jauh, hasil yang didapat sudah cukup untuk melengkapi pasukan kultivator yang sangat besar. Terlalu banyak orang yang berpikir, orang lain bisa melakukannya, tapi kita tidak bisa. Maaf, tidak bisa. Dia datang ke Beicu untuk mengumpulkan biaya perlindungan dan secara terang-terangan memeras uang. Apa kalian berani pergi ke Nancu untuk melakukan ini? Jawabannya sangat pasti. Belum lagi apakah kamu bisa masuk gerbang selatan atau tidak, bahkan jika kamu bisa masuk, kamu mungkin tidak akan bisa keluar. Kami benar-benar datang untuk mengambil barang kami sendiri, kata Harley penuh maksud. Mereka memberikannya sendiri, kami tidak memintanya. Naga kuno mistik menggelengkan kepalanya. Sambil berbicara, mereka berdua sampai di luar sebuah gunung spiritual. Gunung spiritual itu juga seperti keluarga bangsawan Tunyuan, depan, belakang, kiri, kanan, atas dan bawah semuanya dijaga ketat oleh formasi batasan wilayah. Jangankan manusia, bahkan seekor lalat pun jangan harap bisa menyelinap masuk. Baiklah, ketika mereka berdua datang ke sini, mereka tidak meminta apapun kepada orang-orang di dalam, tapi hanya mengobrol di pintu rumah mereka. Saat mengobrol, sebuah tas penyimpanan terbang keluar. Lumayan, ada sesuatu untuk diambil. Harley mengambil tas penyimpanan dengan sadar dan melirik ke dalam. Jika dia merasa cukup, dia akan berbalik dan pergi. Jika dia merasa masih kurang, dia akan terus mengobrol dengan naga kuno mistik di pintu rumah. Setelah mengobrol beberapa lama, tas penyimpanan lain terbang keluar lagi. Beruntung sekali, ada lagi yang bisa diambil. Harley masih sangat sadar. Seolah-olah tidak ada yang salah, dia mengambil itu dan berjalan pergi, sembari mengobrol. Begitulah mereka berdua mengobrol sepanjang jalan, dan setiap kali mereka selalu beruntung, selalu akan mendapatkan harta karun kemanapun mereka lewat. Jadi, keduanya masih sangat berdedikasi, mengobrol dari malam ke siang, dari siang ke malam, dan dari malam hingga fajar.
bahkan penonton saja sudah menguap, tapi keduanya masih tidak berhenti berbicara. Di aula utama Istana Haus Darah, Yama Siksi duduk dalam posisi tinggi dengan wajah pucat pasi. Dalam 3 hari 2 malam terakhir, berita paling banyak yang dia dapatkan adalah bahwa Harley Ye dan naga kuno mistik telah secara terang-terangan memeras di Beichu. Mungkin saja tiba-tiba akan datang ke Istana Haus Darah untuk mengumpulkan biaya perlindungan. Penghinaan, ini sebuah penghinaan. Apanya yang Istana Haus Darah mendominasi Beichu, itu hanyalah lelucon. Dia sudah berbuat semena-mena seperti itu, tapi kamu bahkan tidak berani keluar. Dia benar-benar takut dibunuh. Bayangan masa lalu masih melekat di benaknya. Seperti mimpi, dia tidak bisa melupakannya. Pasukan ribuan kultivator kembali dengan kekalahan, apalagi yang bisa dia katakan. Tunggu apa lagi? Raja pemakan jiwa muncul lagi, menatap Yama Siksi dengan sorot mata redup. Kamu saja yang pergi. Yama Siksi mendengus dingin. Kamu. Sungguh menggelikan bahwa Beichu sebesar ini akan takut pada satu orang. Suara halus dan sedingin es langsung bergema di aula. Sebelum kata-kata itu selesai, seorang pria berjubah ungu muncul. Tubuhnya tampak samar, terkadang ilusi, terkadang nyata. Sepasang matanya tampak keruh. Paksaan yang mengejutkan membuat aula itu berdengung dan bergetar. Orang ini, tentu saja, adalah orang misterius yang mendarat di Beichu. Dia juga keluar dari telur hitam, dan juga merupakan kultivator setingkat kaisar. Hanya saja karena ditindas dinasti Dacu, basis kultivasinya turun ke alam langit semu. Jika bukan karena Suandi Hong dan Jiane bergabung untuk membunuhnya, dia tidak akan bersembunyi di Istana Haus Darah. Mereka berasal dari tempat yang sama dengan orang berjubah hitam yang turun di Nanchu. Mengenai dari mana asal mereka, tidak diketahui. Istana Haus Darah cukup baik untuk menerima kamu. Jangan dikasih hati minta jantung dan mengatakan hal yang tidak berguna di sini. Yama Siksi memandang orang berjubah ungu dengan dingin. Jika kamu berani berbicara kasar lagi, aku tidak keberatan memintamu keluar dari Istana Haus Darah. Kamu tidak akan mengusirku. Orang berjubah ungu tersenyum santai dengan memperlihatkan gigi putihnya. Percaya diri sekali kamu. Bahkan Raja Pemakan Jiwa juga mencibir. Sepasang matanya yang remang-remang menatap orang berjubah ungu, seolah-olah mencoba melihat ke dalam orang berjubah ungu. Tapi anehnya, orang berjubah ungu memiliki kekuatan aneh untuk menutupi segalanya, bahkan dia pun tidak bisa melihatnya. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa Raja Yama Istana Haus Darah dan Raja Pemakan Jiwa masih bersikap sopan kepada orang berjubah ungu. Menurut mereka orang berjubah ungu di hadapan mereka ini tidak bisa diperkirakan kekuatannya, paling tidak sudah setingkat raja. Hanya ada segelintir keberadaan seperti itu di dinasti Dacu, dan mereka semua itu bukanlah orang-orang biasa. Jika kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan, itu pasti sangat membantu. Tahukah kalian mengapa sebelumnya Harley Ye mampu mengalahkan ribuan kultivator? Orang berjubah ungu menemukan tempat duduk, bersandar di atasnya dengan santai, dan memandang Raja Pemakan Jiwa dan Yama Siksi dengan santai. Kenapa? Raja Pemakan Jiwa dan Yama Siksi menyipitkan mata. Saat itu, dia dalam keadaan tidak bisa mati dan tidak bisa terluka. Mulut orang berjubah ungu itu dipenuhi dengan senyuman. Tidak bisa mati dan terluka. Raja Pemakan Jiwa dan Yama Siksi saling berpandangan dengan alis sedikit mengernyit. Tidak heran, Raja Pemakan Jiwa mendengus dingin. Tidak heran, tidak peduli bagaimana kamu membunuhnya, dia tetap tidak terbunuh. Apa maksudmu dengan tidak bisa mati dan tidak bisa terluka? Apa itu semacam teknik rahasia? Yama Siksi menatap orang berjubah ungu dalam-dalam. Tidak penting apa itu. Orang berjubah ungu tersenyum tipis. Yang penting adalah dalam keadaan itu,
kalaupun dia bisa mengerahkannya satu kali, belum tentu bisa untuk kedua kalinya. Tanpa adanya kondisi tidak bisa mati dan terluka, apa perlu puluhan ribu kultivator untuk membunuhnya? Sepertinya kamu mengenalnya dengan baik. Raja pemakan jiwa mencibir pada orang berjubah ungu. Tidak bisa dibilang sangat mengenalnya. Orang berjubah ungu tertawa, hanya saja aku sudah hidup lebih lama dibanding kalian, jadi tahu lebih banyak. Lalu siapa kamu? Tidak penting siapa aku. Orang berjubah ungu tersenyum kecut, yang penting aku bisa membantu kalian menghancurkan Harley. Sombong sekali kata-katamu. Mata Yamasiksi dan Raja Pemakan Jiwa berkilat tajam. Putra suci dinasti dewa akan bertarung dengannya, jurang kuno Dongling akan menjadi makamnya. Suara orang berjubah ungu menjadi sangat halus, kepalanya akan menjadi kado pertama yang aku hadiahkan pada kalian. Kenapa kamu membantu kami? Yamasiksi menatap orang berjubah ungu tanpa menyipitkan mata. Tidak ada alasan, jawab orang berjubah ungu, dan tubuhnya terus menjadi ilusi sampai menghilang sepenuhnya. Aku menyukai dunia penuh perselisihan. Warna darah yang tertumpah sangat indah. Bersambung. Bab 990. Malam yang tidak tenang. Pada malam hari, Harley dan naga kuno mistik berhenti di puncak gunung. Betul sekali, mereka berdua jalan-jalan selama beberapa hari. Kecuali istana Haus Darah dan para raja, pasukan utama di Beicu pada dasarnya sudah mereka kunjungi sekali, dan mereka tidak kembali dengan tangan kosong setiap kali mereka pergi. Panennya jauh melebihi harapanku. Mulut Harley penuh dengan senyuman. Besok akan menjadi hari 9 positif, jaga kondisimu baik-baik. Naga kuno mistik duduk di tanah. Aku selalu siap. Harley tersenyum dan mengeluarkan sepotong peta ilahi 9 negara yang rusak dengan tangannya. Kemudian, dia melayangkan beberapa ratus potong peta ilahi 9 negara di udara, dan menggunakan kekuatan Taoismenya sendiri untuk menyatukan mereka kembali. Dia mengambil kembali sebagian besar peta ilahi 9 negara Nanchu, dan separuh lainnya pada dasarnya ada di istana Haus Darah. Dia dan naga kuno mistik tentu saja tidak berani pergi ke istana Haus Darah untuk memeras. Di sana tidak seperti keluarga kultivator. Apakah kamu tidak akan mengambil kembali mata keabadian 6 jalan? Naga kuno mistik berkata perlahan. Ketika saatnya tiba, itu pasti akan kuambil. Harley tersenyum dan menjawab dengan santai sambil memperbaiki peta ilahi 9 negara. Hati-hati dengan teknik violation-nya. Aku tahu. Sejujurnya, aku mempunyai firasat buruk. Naga kuno mistik mengeluarkan labu anggur, kata-katanya penuh makna. Apakah kamu takut mereka akan melakukan penyergapan besok? Harley memandang naga kuno mistik. Pengekangan sekuat apapun juga tidak akan bisa menahan kamu. Naga kuno mistik menyesap minumannya dan menatap langit ilusi dengan tenang. Firasat buruk yang aku bicarakan tidak berarti pertempuran esok hari, tapi aku selalu merasa bahwa ada sepasang mata yang dingin menatap tanah yang luas ini. Kamu punya firasat ini juga. Harley mengerutkan kening. Pada level kita, firasat kita biasanya tepat. Naga kuno mistik berkata perlahan, ingatanku tidak lengkap, tetapi beberapa gambar yang terfragmentasi dan sepele muncul dari waktu ke waktu. Hal ini membuatku merasa ketakutan. Ketakutan. Harley tertegun sejenak, yang bisa membuat sisa jiwa dari yang maha tinggi merasa takut. Betapa mengerikannya itu. Dari orang berjubah hitam itu, aku menangkap aura aneh yang aku kenal. Naga kuno mistik menyesap minumannya dan berbicara lagi. Aura itu membuat aku sangat jijik dan takut. Bahkan kamu saja seperti ini. Asal-usul mereka pasti tidak sederhana.
Setelah besok, pergilah ke Gunung Ratusan Ribu. Setelah keluar dari Gunung Ratusan Ribu, kirim pasukan ke utara untuk menyatukan dinasti Dacu. Jangan menunda-nunda lagi. Aku harap kamu akan menjadi kaisar ke-10 dinasti Dacu dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dengan cara ini, kamu akan benar-benar memenuhi syarat untuk pergi ke Partai Tianxuan untuk mengetahui semua rahasia dinasti Dacu. Ketidaktahuan ini membuat aku sangat gelisah. Kaisar ke-10. Harley Ye tertawa datar. Aku masih 2 langkah dari alam yang jauh itu, sedangkan senior sepertimu dan Kaisar Pisau hanya 1 langkah lagi. Kalau mau menjadi kaisar pun seharusnya kalian duluan. Ini bukan beli barang, bukan yang pertama datang yang akan dapat duluan. Naga kuno mistik tersenyum, seperti Raja Dewa, Bisma Sen yang seangkatan dengan Kaisar Chu, yang merupakan alam semu kaisar sempurna waktu itu, tetapi tetap saja terlampaui oleh Kaisar Yan dan Kaisar Yue yang merupakan generasi muda. Ini membutuhkan jodoh. Adapun aku adalah sisa dari Yang Maha Tinggi. Aku akan ditekan oleh segel kaisar tertinggi untuk seumur hidupku. Di dinasti Dacu ini, aku tidak akan bisa mencapai level langit. Kalau aku pergi ke domain puluhan ribu surgawi, aku juga tidak akan berjodoh menjadi kaisar agung. Tapi sekarang aku bahkan belum menyentuh kesempurnaan alam langit semu. Harley Ye menggelengkan kepalanya tanpa daya, apalagi level langit. Ini hanya masalah usaha. Baru berkultivasi 10 tahun, kamu telah mencapai apa yang kamu miliki hari ini. Itu adalah pencapaian yang tidak pernah ada sebelumnya dan juga tidak akan pernah ada. Aku merasa terhormat mendapat penghargaan dari mantan Yang Maha Tinggi. Harley Ye tersenyum. Aku memang suka kamu yang tidak tahu malu ini. Naga kuno mistik melirik Harley Ye dan berbaring miring di atas batu, langsung tertidur. Harley Ye terbatuk-batuk, tidak berbicara lagi, dan terus memperbaiki peta ilahi 9 negara untuk jaga-jaga. Sekte Han Yue, puncak gadis giok. Fancy Chu sedang berbaring dengan tenang di tempat tidur batu giok, tidur dengan sangat damai dan nyenyak. Namun, angin sepoi-sepoi bertiup, membuat ekspresinya langsung menjadi menyakitkan, wajahnya menjadi pucat pasi. Tubuhnya berubah, dikelilingi oleh cahaya ilahi, yang seolah-olah tidak terlihat, bahkan rambutnya yang panjang menjadi pijaran ekor ilahi, kalau didengarkan dengan seksama, bahkan ada suara desingan pedang. Bunuh bintang Ye, bunuh bintang Ye. Dalam kegelapan, sepertinya ada suara seperti itu, yang sangat tidak jelas, bergema di benaknya tanpa batas, seperti mantra yang tidak bisa dihilangkan. Saat berikutnya, dia tiba-tiba duduk, memeluk kepalanya, dan mengerang kesakitan. Bunuh bintang Ye, bunuh bintang Ye. Masih suara halus itu, tanpa emosi sedikit pun, seperti mantra yang membekas di jiwanya. Aku ingat semuanya. Fancy Chu mendesis, air mata mengalir dari sudut matanya. Kamu yang membuat kami kehilangan satu sama lain, kamu membuatnya menerima penderitaan yang seharusnya tidak dia derita. Berapa banyak orang yang ingin kamu bunuh, mengapa kamu begitu jahat padanya? Dialah yang mencari masalah denganku terlebih dahulu. Suara itu masih halus, dan sedingin es. Beicu di malam hari, tidak menjadi tenang karena Harley Ye dan naga kuno mistik mengakhiri pemerasan. Jika kamu melihat ke bawah dari langit, kamu akan melihat gelombang orang dari semua sisi menuju perbatasan timur Beicu, jurang kuno Dongling. Harley Ye akan bertarung melawan putra suci dinasti dewa di jurang kuno Dongling. Hal ini langsung tersebar di seluruh dinasti Dacu. Mereka yang datang dari semua sisi pada dasarnya pergi ke jurang kuno Dongling terlebih dahulu dengan tujuan untuk menunggu dan menonton pertempuran. Pergerakan kali ini bahkan lebih gila daripada saat Harley Ye dan Zheng Yi bertarung. Pertempuran ini akan menjadi puncak pertarungan dari generasi dinasti Dacu.
Memikirkan pertempuran ini, orang-orang akan teringat pada mantan lawan Harley Ye sebelumnya, saat pertandingan 3 sekte mengalahkan tubuh Xuanling, Nancy Ji, di Tanah Bahuela Misteri mengalahkan Herman Lu Sang Inang 50%, di Tanah Kekacauan mengalahkan Zendi Yi Sang Inang 90%, di Gunung Yuyang mengalahkan Zunu Huo Sang pemilik tubuh Taiyin. Kini, putra suci dinasti Dewa sendiri yang maju, pertarungan ini pasti lebih keren daripada pertarungan dengan Zendi Yi. Kali ini, dia tidak akan bisa kembali. Istana Haus Darah, Yamasiksi dan Raja Pemakan Jiwa terbang tanpa urutan tertentu, diikuti oleh pasukan Istana Haus Darah yang sangat besar jumlahnya. Jangan sampai dia lepas lagi. Raja Iblis, Raja Darah, Raja Siluman, Raja Sihir, Raja Yama juga memimpin pasukan ke jurang kuno Dongling. Adapun Raja Demon, kali ini dia pergi ke sana secara pribadi, tanpa pasukan domain iblis. Adapun Raja Dewa, dia juga duduk bersila di kuil dewa dan tidak pergi ke sana. 90% kekuatan tempurnya telah diberikan pada tubuh inkarnasi pembunuhnya, yang juga dikenal sebagai putra suci dinasti Dewa dinasti Dacu. Tebakan naga kuno mistik dan Harley Ye benar, putra suci dinasti Dewa, tubuh inkarnasi Raja Dewa Bisma Sen, yang juga merupakan satu-satunya tubuh inkarnasi Raja Dewa Bisma Sen, kekuatan tempurnya setara dengan Nancy Ji di tahun-tahun awal. Saat berada di alam Lingsu, dia hampir membunuh Liko Zong yang merupakan alam langit semu. Meskipun rekornya tidak segila Harley Ye, dia tidak bisa diremehkan. Yang paling penting adalah dia bisa meminjam kekuatan tubuh asli. Jurang kuno Dongling, Tresno Zhou berdiri di puncak gunung, diam-diam menyaksikan langit ilusi. Di sini adalah tanah leluhur Kaisar Dong dinasti Dewa Tianfu-nya, maka dia harus bisa memenuhi pelayanan sebagai tuan rumah. Di sampingnya, Mila dari dinasti Dacu sang putri Kaisar Chu, Melissa Qianxiang sang putri Kaisar Yue, Rajendra Long sang putra Raja Tianzang, Brahma di sang putra Kaisar Tianzang, dan Danumaya Xiao sang putra Raja Perang, serta Rizka Nanming sang putri Kaisar Xuan, juga hadir. Ini adalah semacam pemahaman diam-diam, jika para raja bergerak, mereka akan bergerak, keberadaan mereka akan menahan para raja sampai Kaisar ke-10 dinasti Dacu muncul di dunia ini. Banyak sekali orangnya. Rajendra Long menarik napas dalam-dalam. Harley Ye tumbuh terlalu cepat, ini mungkin satu-satunya kesempatan mereka. Danumaya Xiao mengerang. Mungkin saja ini akan menjadi sebuah pertempuran besar. Mila dari dinasti Dacu menarik napas dalam-dalam. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dengan memulai perang lebih awal, bisa dibilang memenuhi satu keinginanku juga, kata Brahma dengan suara serak. Setelah berapa lama kita bersembunyi, aku bahkan sudah lupa berapa tahun telah berlalu. Melissa Qianxiang tersenyum. Aku mulai mengerti maksud ayahku mempercayakanku ke era ini. Rizka Nanming, yang terlihat sedikit bodoh, juga berbicara. Dia adalah penerus Master Suci Kaisar Yang dan Kaisar Chen dari Sekte Xuan Dinasti Dacu. Untuk meneruskan wasiat dua kaisar dinasti Dacu, dia harus menjadi pembawa pesan surga. Dengan melindunginya, berarti kita sedang meneruskan harapan tanah ini. Tresno Zhou juga tersenyum. Bersambung.